Iya, benar. Dua-duanya harus apa namanya? Sefrekuensi. Nah, kata orang zaman now itu sefrekuensi. Nah, kalau kita satu frekuensi itu enak tuh, ya kan? Nah, tetapi ada kendala, nggak semuanya itu kita akan mendapatkan orang yang satu frekuensi. Nah, tugasnya pekerja sosial itu menjadikan orang itu satu frekuensi. Ketika kita berinteraksi, kita selalu belum tentu, kalaupun kayak kalau kita naik bis dulu ya sebelum PPKM, ada kan kita punya temen duduk yang nenek-nenek lewat itu. Tapi kalau yang temen duduk kita cantik atau ganteng, gatal dong kita pengen ngobrol, pengen kenalan. Nah, itu kan ada interaksi ya, tapi kadang kan interaksinya nggak nyambung langsung. Ada yang malu-malu, ada yang jaim, ada yang jual mahal, nggak tahu harganya berapa, kenapa dikatakan jual mahal. Nah, lama-lama kan kita gemes ya. Gemes itu apa ya? Bukan mikromes, bukan, tapi gemes. Kenapa sih nggak nyambung, padahal saya sudah ganteng misalnya, saya sudah cantik, tapi di sebelah saya tuh nggak mau. Atau kita ketemu dengan nenek-nenek atau kakek-kakek yang selalu ngajak kita ngobrol terus, padahal kita lagi ngantuk. Fitrahnya kita sebagai manusia adalah pengen berhubungan, pengen punya teman. Ada nggak yang hidupnya sendirian? Nggak ada. Nggak ada ya, orang si Adam sama si BP aja kuliah maunya berdua. Nah, itu bentuk interaksi, kayak itu hubungan. Artinya bete kan ya kuliah sendirian. Saya kayak orang bingung misalnya kuliah di rumah, di dapur nih ya, saya kuliahnya di dapur, kemudian apa namanya, saya ngomong sendiri, teman-teman di luar di depan saya itu diem aja, kan nggak enak ya. Tapi ini kan dua arah, oke. Teman-teman boleh mengkat ketika teman-teman nggak paham. Nah, ketika ngomongin interaksi itu akan terbangun bahwa kita harus apa ya, nggak semua orang tadi misalnya ada nenek-nenek yang pengen ngobrol terus, kita pengen cuekin karena kita capek, pengen tidur dan lain sebagainya, atau pengen baca WA dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya, atau misalnya ada cewek atau cowok yang ganteng kemudian kita dicuekin juga, nggak enak kan? Oke. Atau ketika menggunakan sosmed kemudian kita berkirim pesan kemudian tidak dijawab, sebel nggak? Ya cuman di read doang. Nah paling sebel kan gitu, WA sama Bu Yati tuh nggak asik, kecewa. WA sama Bu Yati tuh nggak asik, cuman di read doang, jawabnya kapan-kapan. Mending dijawab, kalau dicuekin sampai malam, gimana? Nah, itu kan nggak asik banget. Nah, tetapi bagaimana kita membuat interaksi itu menjadi asik? Karena pekerjaan sosial adalah art, seni. Seni berinteraksi, seni menghargai orang, seni, saya katakan pekerjaan sosial itu seni. Dalam arti yang luas ya. Seni bagaimana meng-create, bagaimana membuat intervensi itu menjadi sesuatu yang enak. Bagaimana membuat orang itu percaya sama kita. Seni bagaimana kita dapat chemistry, kita dapat timbal balik dengan cepat, itu ada seninya. Nah, seni-seni itulah nanti yang akan teman-teman pelajari di sesi keterampilan pekerjaan sosial. Itu pengertian secara sedang saya bikin lebih menarik biar saya kelihatan sebagai orang kekinian. Jadi bukan PPT yang zaman jadul ya, tapi dengan yang baik-baik. Nanti saya minta tolong Gufron sama Davi untuk bikin PPT yang menarik. Jadi itu yang namanya pengertian pekerjaan sosial. Jadi bagaimana interaksi kita yang makro
kemudian itu bisa merubah dari disfungsi sosial, dari ketidakberdayaan menjadi berdaya, dari tidak berfungsi menjadi berfungsi. Itu pekerjaan sosial. Sederhana, tetapi dalam pelaksananya kita akan membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak hal, sehingga itu bisa terjadi. Fungsi sosialnya itu akan kembali. Oke. Tadi dengan seni itu, sehingga kita butuh pengetahuan. Oke. Ketika kita mau meng-create, mau kita mau berinteraksi, kita butuh pengetahuan. Oke, butuh skill juga, butuh nilai juga. Dan itu kenapa yang namanya pekerja sosial adalah sebagai profesi, karena harus dilandasi dengan 3 hal tadi. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada value, ada nilai. Teman-teman harus menguasai 3 itu. Pengetahuan yang seperti apa, keterampilan yang seperti apa, value yang seperti apa, itu nanti akan dibahas satu persatu di mata kuliah yang lainnya. Ada mata kuliah teori mikro, teori pekerjaan sosial, ada mata kuliah nilai dan etika, ada mata kuliah intervensi mikro yang akan ngomongin tentang bagaimana keterampilan-keterampilan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan di pengertiannya. Ada? Ya, Gufron, silahkan. Oke. Terima kasih, Gufron. Kita nggak mau ya membuat orang tersinggung ya, karena kita juga butuh jejaring, kita juga butuh relasi. Suatu hari kapan kita nggak akan pernah tahu bahwa kita membutuhkan orang itu. Nah, bagaimana caranya? Kita ngomong aja bahwa saya sedang buru-buru, mohon maaf. Atau bisa jadi kalau misalnya sudah kenal ya, kalau yang belum kenal kan bisa jadi mohon maaf Bu, saya butuh istirahat misalnya. Atau kita tidak menjawab jawaban yang akan memancing pertanyaan berikutnya. Oke, kalau soal itu kan teman-teman lebih suka soal yang tunggal ya. Misalnya dulu-dulu, Bu ujiannya soalnya berapa? 3 misalnya. Bu, soal 3 itu anaknya berapa? A, B, C, D-nya ada berapa, Bu? Nah, itu kan nggak suka. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita menjawab. Ketika kita sudah tidak menghendaki pembicaraan lebih lanjut. Jadi kita menjawab pertanyaan dia dengan jawaban yang stuck, titik lah, nggak ada titik koma lagi. Nah, bagaimana caranya tergantung kita ngobrol dengan siapa. Kalau ngobrolnya sama lu itu paling gampang. Gue sibuk ya, maaf ya. Bye. Nah, tapi kalau orang yang lebih tua, nggak bisa seperti itu. Kita harus ngomongin mohon maaf. Oke. Kemudian alasannya apa yang masuk akal. Ketika kita berinteraksi itu tidak semuanya itu selevel, sefrekuensi seperti saya dengan teman-teman misalnya. Saya berusaha sefrekuensi dengan teman-teman misalnya. Tetapi terkadang mereka lebih tinggi, terkadang mereka lebih sepuh, mereka lebih muda, anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga kita harus menguasai juga psikologisnya seperti apa. Yang kita hadapi seperti apa. Yang kita hadapi siapa, bukan seperti apa. Yang kita hadapi siapa, sehingga kita untuk memilih kata itu juga harus benar-benar diperhitungkan. Nah, beda ketika teman-teman sedang mengassessment. Ketika mengassessment itu harus dengan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang. Kemudian ketika jawabannya panjang belum selesai, kita menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang berdasarkan jawaban klien.
Tetapi kalau kita yang menjadi, nah agak susah misalnya ketika teman-teman membutuhkan jawaban panjang, kemudian para klien itu jawabannya pendek. Nah, kita harus punya keterampilan komunikasi, salah satunya bagaimana membuat orang itu mau bercerita atau trust. Yang pertama kali sebagai seorang pekerja sosial adalah kepercayaan. Kalau teman-teman sudah tidak meyakinkan, orang itu nggak akan percaya. Sementara di Indonesia, masyarakat kita lebih melihat tampilan luar dibandingkan isi otak misalnya. Mohon maaf. Misalnya, kita akan lebih suka orang yang pakai bajunya matching ya dari atas sampai bawah, cantik, menarik, misalnya ganteng, tidak bau misalnya. Walaupun tidak berlebihan, kalau misalnya ke kampus kemudian menggunakan minyak wangi 1 botol juga saya nggak akan suka. Tetapi kita kadang menafikan orang yang pakai bajunya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya itu lawan bicara, lawan klien kita yang potensial misalnya. Ingat, pekerja sosial nggak boleh milih klien. Itu hal yang penting yang harus teman-teman kuasai, bahwa teman-teman pahami bahwa kita nggak boleh milih klien. Jadi kadang kita juga dapat klien yang bau, dekil, dan lain sebagainya. Atau kita dapat klien yang dari kalangan yang tinggi, misalnya dari artis dan lain sebagainya. Saya pernah mendapat klien yang orangnya itu cantik, kaya, tajir, dan lain sebagainya. Jadi kalau konseling dia nggak mau di kantor, tapi dia maunya di kafe dan lain sebagainya, sambil makan, lebih santai dan lain sebagainya. Itu boleh, asal kita tetap bisa menjaga rahasia. Kalau misalnya kliennya menghendaki boleh, tapi kalau misalnya kliennya tidak menghendaki juga nggak apa-apa. Gitu ya Gufron ya. Bisa dipahami Gufron. Oke. Ada lagi? Lihat Bimo dong. Saya Bu, damai Bu. Iya. Oh damai ya damai. Ya Bimo alasan. Ya, itu tadi yang Ibu jelasin tadi itu sama dengan ini nggak sih Bu, kalau misalkan ada teman curhat ke saya misalkan gitu, itu sama dengan kayak gitu nggak sih Bu? Kan kepercayaan kan yang tadi Bu bilang, biar ada yang cerita gitu. Itu kalau teman curhat gitu sama dengan, maksudnya sama nggak Bu? Maksudnya gimana sih jelasinnya, saya bingung juga Bu. Oke, saya paham. Iya. Kalau Gitu. teman curhat sama dengan kita melakukan pekerjaan sosial atau enggak, itu ya? Nah ya Bu ya. Oke, ya. Jadi, Soalnya kan ngasih saran ya benar. Sebenarnya sih kalau saya sampai saat ini pemahaman saya, pekerja sosial itu bukan bank solusi. Oke, jadi kita nggak akan memberikan solusinya, Dame, kamu tuh harusnya begini, itu enggak. Oke. Tapi kita menggali mereka tuh punya apa, gitu loh. Ketika Dame bermasalah, saya akan mengungkit, saya akan mengurai apa sih yang dimiliki oleh Dame, misalnya. Sehingga Dame tahu, oh ini loh solusi yang harus saya ambil. Oke. Skip dulu, apakah curhat itu menjadikan salah satu bagian dari pekerjaan sosial? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan sosial? Oke. Curhat adalah, saya akan mengatakan bahwa curhat salah satu pembelajaran yang baik bagaimana kita belajar mengolah rasa ya. Kita berempati ketika misalnya ada teman yang curhat sama kita. Nah, bedanya terkadang orang kan curhat sama siapa aja ya, kemudian diumbar ya. Tanpa sengaja kita ngomong misalnya, Dame curhat sama Gufron misalnya. Oke. Tapi jangan bilang-bilang ya, saya suka sama Putri misalnya. Nah, si Gufron ketika ketemu sama Ihsan ngomong, San lu jangan deketin si Putri udah miliknya si Dame misalnya. Nah,
itu kan kemana-mana ya, akhirnya putrinya tahu, sementara putri sukanya sama Davi. Nah, susah kan itu, kemana-mana itu. Nah, bedanya itu. Nah, sementara pekerja sosial itu salah satu yang harus dipegang adalah menjaga rahasia. Jadi nggak boleh diumbar. Kalau saya nanti akan cerita, saya pernah dapat klien, saya tidak akan ngomongin klien saya namanya Andre misalnya. Umurnya sekian, rumahnya di sini. Nggak boleh. Tapi secara garis besar masalahnya apa? Boleh, karena itu untuk pembelajaran. Nah, itu. Tapi bahwa curhat adalah sesi pembelajaran bagaimana teman-teman mengasah rasa empati, kemudian bagaimana teman-teman menghargai orang lain, kemudian bagaimana teman-teman bisa memberikan alternatif. Harusnya lu seperti ini, bukan lu kudu begini, bukan, tapi harusnya seperti ini atau seperti ini. Jadi ada pilihan solusi yang bisa teman-teman berikan ke mereka, tapi mereka yang harusnya ambil, bukan kita. Dame, kamu kudu mandi kalau mau kuliah. Ya itu mah kudu ya. Oke, bangun tidur tuh sholat subuh itu harus wajib itu. Tapi dalam hal misalnya ketika misalnya kepercayaan ya, ada baiknya kalau punya waktu luang, damai itu mengadu solusi ini sama Tuhan. Jadi kita nggak mengatakan wajib gitu, enggak. Karena saya nggak tahu kepercayaan orang, apakah Islamnya itu benar, apa ketika noni itu apakah dia juga rajin ibadah atau tidak. Tapi kita boleh bertanya, apakah kepercayaannya ibu atau Mbak Anut itu dijalankan dengan baik atau enggak. Kalau boleh tahu, itu pun dengan yang sangat sangat lembut, yang sangat smooth, karena kepercayaan itu hal yang sangat pribadi. Ketika dia tidak menyentuh, ya kita nggak boleh menyentuhnya. Jadi itu, bahwa curhat itu salah satu langkah awal menjadi pekerja sosial yang baik. Bagaimana teman-teman mendengar. Nah, mendengar adalah salah satu keterampilan. Jadi ketika mendengar itu, kita tidak mendengar yang aktif ya. Mendengar itu benar-benar mendengar. Bu, masalah saya misalnya, yang pernah saya tangani misalnya, saya perceraian misalnya. Jangan bercerai, belum pada nikah kecuali saya. Putus pacar misalnya. Bu, saya putus pacar, Bu. Oke. Sudah berapa lama pacaran misalnya? Udah 3 tahun misalnya. Terus saya dirugikan, Bu, material dan sebagainya. Mendengar itu, saya akan menjadi pendengar yang aktif ketika saya bisa mengurai. 3 tahun pacaran, putus. Wah, itu kan masih banyak tuh. Kenapa putus? 3 tahun itu ngapain aja pacarannya? Ketika dia ngomong saya dirugikan. Nah, dirugikannya itu versi apa? Saya tidak menuduh, tapi bisa jadi sudah dipegang tangannya, sudah dicium dan lain sebagainya, dan itu kan menjadikan rugi bagi perempuan. Jadi banyak hal. Tapi bahwa curhat adalah sesi awal bagi teman-teman untuk mengasah empati, kemudian menjadi pendengar yang baik, bagaimana komunikasi, yes, saya setuju. Itu salah satu hal yang bisa diperhitungkan menjadi salah satu pekerjaan pekerja sosial. Tapi memberikan solusinya tidak. Itu ya, Dame. Sip, ada lagi tadi? Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Yo, sama-sama. Oke, Tri Lestari. Tri Les. Sorry, saya bertanya. Ya, Tadi silakan, Nay. kan pekerja sosial itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Saya menanya, mengapa kita butuh keterampilan dan keterampilan apa yang kita butuhkan? Sedangkan tadi yang saya dapat dari omongan Ibu, kita sebagai nantinya sebagai pekerja sosial kita mempunyai keterampilan komunikasi. Jadi keterampilan apa lagi yang dibutuhkan sebagai pekerja sosial? Terima kasih, Bu. Oke, good. Terima kasih, Tri Lestari. Ya, kenapa kita harus punya 3 itu?
apapun, profesi apapun punya pengetahuan 3 ini. Oke, dokter punya pengetahuan nggak? Punya. Punya keterampilan nggak? Punya. Punya value nggak? Punya. Guru yang ada di sekeliling kita gampang. Punya pengetahuan nggak? Punya. Kalau nggak punya pengetahuan, nggak mungkin bisa ngajarin anak orang. Menjadi pinter. Nggak mungkin teman-teman bisa membaca dan menulis. Seperti lagu itu kan? Dia punya keterampilan nggak? Punya. Bagaimana dia mendekati anak. Keterampilannya. Kemudian value-nya apa? Guru itu kan digugu ditiru ya. Jadi kalau gurunya baik, pasti anaknya akan baik. Jangan sampai guru kencing berdiri, murid lari, kencing berlari gitu ya. Bukan itu. Nah, salah satu syarat menjadi profesi, sebuah profesi ada 3 itu, keterampilan, pengetahuan, sama value. Nah, keterampilannya apa lagi? Tadi saya sudah menyebutkan keterampilan mendengar. Kemudian ada keterampilan mencatat. Kita punya hal yang spesifik bahwa kita punya record terhadap klien-klien kita. Komunikasi itu penting. Ada sekian banyak keterampilan nanti ya Mbak Tri akan sampai pada saatnya nanti teman-teman akan dapatin apa saja sih keterampilan bagi seorang pekerja sosial. Kemudian apa saja sih pengetahuannya, kemudian apa sih value-value yang harus teman-teman kuasai. Ada banyak keterampilan. Keterampilan mendengar itu satu sisi sendiri. Kalau di psikolog mungkin bisa jadi 1 semester. Atau di mata kuliah bahasa, itu keterampilan mendengar, itu 1 semester sendiri untuk belajar. Jadi bagaimana menjadi pendengar yang aktif, tapi tidak kepo. Kalau tadi si Dameng mengatakan curhat kan kadang kita kepo ya. Dia baru ngomong A, kita sudah tahu, oh pasti ini larinya ke C dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana kita membuat di pekerjaan sosial itu kita mendengar, tapi mendengar kita aktif. Karena kita harus mencatat. Sekecil apapun perubahannya, itu akan membuat rencana intervensi yang akan kita berikan ke klien itu berbeda. Mendengar yang aktif, saya contohkan gini. Saya udah pernah cerita belum? Saya senang dengan klien ini karena saya belajar banyak tentang klien ini. Kliennya anak, usia 9 tahun. Kemudian dia anak dari perceraian, hasil perceraian. Kemudian dia sering kabur, gak naik kelas dan lain sebagainya. 9-10 tahun ketika saya menangani ini. Jadi mendengar yang aktif dalam 4 kali pertemuan, empat kali pertemuan, saya tuh tidak mendengar apapun kata-kata dari mulut dia. Tapi saya mendengar bagaimana dia berinteraksi dengan saya dari yang tidak mau ketemu, kemudian mau ketemu teman-teman ada mana tadi ya yang ada horden gitu ya. Di dapur saya nggak ada horden. Jadi katakanlah ini horden ya. Kebetulan jilbabnya kayak gorden. Nah, gorden itu kan tinggi ya di pintu. Jadi dia kayak cilukba. Oke. Nanti muncul lagi. Itu ada horden tuh yang si Dame tuh. Oke. Jadi dia mau tapi malu. Nah, itu yang harus kita analisis. Ketika kita mendengar yang aktif atau ketika kita dia sudah bersuara, apa yang dia lakukan? Oke, misalnya ini pulpen ya. Ketika kita mendengar yang aktif, kelihatan ya pulpennya. Ini bisa jadi begini.
Oke, atau pulpen yang cekrek-cekrek itu, kita mainin berkali-kali, cekrek, 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 cekrek. Ada artinya kah? Ada. Itu ada artinya, dia bosan, dia menutupi jawaban yang tidak seharusnya, dia merasa terintimidasi, atau apa. Jadi, Alifa, kamu pulpennya pakai pulpen yang ada jekrek-jekrek nggak, Alifa? Nah, tuh, lihat si Alifa. Nah, ketika Alifa bergerak dengan pulpennya yang jekrek-jekrek berkali-kali, ketika di kelas, bisa jadi dia sudah nggak betah. Bisa jadi si Alifa sedang janjian sama orang lain di luar, kemudian jamnya sudah masuk. Dan lain sebagainya, ada banyak faktor yang harus kita analisis. Atau misalnya ketika teman-teman selama wawancara, selama assessment kita, selama kita berkonseling, kemudian tangannya mengepal seperti ini, kepalan seperti ini, jempolnya di luar, atau begini, jempolnya di dalam, itu ada artinya. Atau misalnya, lihat, saya, insya Allah nggak ada beleknya ya, ini mata, berkedip terus-menerus, sementara hal biasa, saya mungkin akan berkedip beberapa menit, 3 menit sekali baru berkedip. Tapi ketika kita bohong, misalnya, itu bisa berkedipnya terus-terusan. Atau misalnya, ketika teman-teman ngomongnya itu kemana-mana, iya, sebenarnya aku tadi itu mau sekolah, tapi karena ada jajanan yang menarik, jadi aku nggak sekolah. Terus diajakin bolos sama mamang jualan, jadi aku nggak sekolah. Dia ke atas matanya. Atau dia misalnya gini, dalam sekian menit, dia akan kelihatan ya saya, klien itu akan memandang kita tuh dengan tatapan yang kosong. Dia ngomong, tapi flat wajahnya. Aku sebenarnya kesel banget. Kenapa si Putri sukanya sama Davi, padahal kan aku udah dari awal maba itu udah deketin. Gitu ya Dame ya. Jadi Davi wajahnya flat tapi marah. sorry kalau jadi. Jadi itu namanya kita mendengar yang aktif. Jadi itu bisa dianalisis loh. Oh ternyata ini penuh dendam. Oh ternyata ini penuh kebencian. Ini ternyata penuh dengan kebohongan misalnya. Dalam hitungan detik itu menjawab itu nggak konsisten. Atau misalnya dia menyebut bapaknya, sebutan bapak kan banyak ya di Indonesia, ada papa, ada papi, ada bokap, ada ayah, ada dedi, ada abi, ada abah dan sebagainya. Nah, dalam kurun waktu dalam satu kali sesi wawancara misalnya interview, dia tuh menyebut nama bapak itu berkali-kali. Kadang, iya bapak saya itu pedagang, abi saya itu suka marah misalnya. Tapi kadang Dedi mah baik-baik aja kalau bawa makanan dan sebagainya. Jadi penyebutan, nah kita harus mengkonfirmasi tuh. Ada ayah, tadi ada bapak, ada abi, ada Dedi. Orang yang samakah atau orang yang berbeda? Nah itu mendengar. Bisa jadi ini orang yang berbeda, bisa jadi ini orang sama. Nah kalau orang yang sama, kenapa dalam orang yang sama itu menyebutnya dengan 3 panggilan yang berbeda? Kenapa? Nah, kenapanya itu yang harus kita urai di pertemuan selanjutnya misalnya. Kita konfirmasi ulang. Emang manggilnya itu manggil bapak, ayah, dedi, abi, atau siapa? Ke orang tua laki-laki misalnya. Kan ada mamah nih, bisa dipancing. Berarti biasanya kalau manggil mama itu dengan papa. Kalau abi berarti umi. Nah kita punya kemungkinan yang menjadi, kita tidak mengeneralisir, tapi ada kemungkinan yang kebiasaan masyarakat. Nah, itu value yang teman-teman kuasai misalnya. Oh, dia orang mana?
yang biasanya manggil papa mama itu misalnya orang yang ada hidup di kota misalnya, bukan di kampung misalnya. Kalau di kampung manggilnya emak, emak sama bapak misalnya. Itu kan kebiasaan. Atau kalau dia sukunya apa misalnya, sukunya Sunda. Sunda itu biasanya manggilnya ambu atau abah untuk nenek dan untuk kakeknya. Berarti dia bisa jadi mama atau papa. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu yang harusnya itu dengan pengetahuan yang kita miliki. Oh iya, ketika dia orang hidupnya di daerah perkotaan atau kota lah ya, atau pinggiran, itu bisa jadi manggilnya mama. Atau biar kekinian dia manggilnya dedi sama mami misalnya. Biar kayak artis-artis gitu. Nah, itu kan harus ketika dia menjelaskan, iya, kadang aku manggilnya mami, kadang aku manggilnya emak. Kalau aku lagi sebel, manggilnya Simbo. Nah, itu kan harus dijelaskan. Nah, itu mendengar yang saya katakan tadi, mendengar itu juga harus mendengar yang aktif. Itu ya, banyak contohnya nanti ya. Oke, itu Tri Lestari. Bisa dipahami ya, Neng? Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, kalau nggak paham lagi, baca bukunya yang banyak ya. Nanti saya share buku-bukunya deh. Bukunya banyak banget. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, siap. Ya, silakan Davi. Kayak yang Ibu bilang tadi, kalau saya simpulin tuh, jadi pekerjaan sosial tuh kan lebih ke ini ya, Bu, konseling, kayak sama kliennya gitu. Nah, terus yang saya tahu, pekerjaan seperti itu juga udah dilakuin kan sama orang-orang yang kuliah di psikologi. Terus pertanyaan saya, apa sih yang bedain antara kesos sama psikologi? Oke, terima kasih Davi. 2 pekan yang lalu saya sudah menjelaskan irisan pekerja sosial, pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial dengan beberapa ilmu ya. Ada ya? Salah satunya adalah psikologi. Nah, sama psikologi itu ngomongin tentang ilmu hayat, ngomongin tentang manusia, kita juga ngomongin tentang manusia. Bedanya, psikologi itu hanya ngomongin orangnya saja. Kalau tadi si Dame, pokoknya hari ini Dame aja yang jadi contoh ya. Dame tadi bermasalah, karena rebutan si Putri misalnya, terus curhat sama si Gufron, kemudian tadi ya ceritanya saya lupa. Nah, psikologi itu yang akan dilihat adalah si Damenya saja. Tapi pekerja sosial, kesos, itu tidak akan ngomongin si Damenya saja, tapi Dame itu bergaul sama siapa? Si Dame itu keluar dari lingkungan seperti apa? Si Dame itu keluar dari, maaf kalau kata-katanya kasar, berasal dari keluarga yang seperti apa? Tadi saya mengatakan di pengertian adalah interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Kita akan ngomong secara menyeluruh bahwa orang itu tidak akan pernah berdiri sendiri tadi. Tapi kita selalu mau berhubungan ya. Oke. Nah, apa namanya? Ketika kita berhubungan, kita punya lingkungan. Lingkungannya seperti apa sih? Oke. Kalau misalnya Dame itu bermasalah, punya masalah, yang ditanya itu, yang diintervensi itu bukan hanya Dame, tapi bisa jadi orang tuanya. Karena yang menimbulkan Dame punya masalah belum tentu dirinya Dame, tetapi bisa jadi orang tuanya, bisa jadi teman sejawat, teman sepermainannya, si BP misalnya, bisa jadi orang luar, bisa jadi ternyata trigger masalahnya itu bukan orang sekelilingnya kok. Ketika dirunut, ternyata masa lalunya dia. Sampai dengan kandungannya, ketika mengandung itu gimana. Nah, nanti ada, ketika kita konseling, ketika kita assessment, banyak tools, banyak alat yang akan digunakan. Oke, misalnya ada tadi hubungannya seperti apa.
kita akan ngomongin tentang eco-map-nya seperti apa. Yang mempengaruhi itu seperti apa. Atau misalnya, tadi ketika saya menceritakan klien saya yang saya menarik, yang selalu saya jadikan contoh di kelas, bagaimana mendengar yang baik itu ya, dengan gerakan dan lain sebagainya. Genomapnya seperti apa? Genetikanya seperti apa? Ekomap ekologikalnya seperti apa? Genetiknya seperti apa? Oke. Tadi saya mengatakan dia lahir dari keluarga yang bercerai. Berarti ada hubungan yang tidak harmonis. Dan itu bisa berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang. Tentang perilakunya dan lain sebagainya. Apakah ketika, atau bapaknya ketika, beda ya, kita paham, beda ketika orang yang lahir dari keluarga yang utuh, bapak ibu yang harmonis, dengan bapak ibu yang bercerai misalnya. Bercerai kemudian bapak ibu nikah lagi masing-masing, atau salah satu pasangan saja yang menikah. Pasti berbeda polanya. Dan itu sedikit banyak berpengaruh terhadap anak. Jadi itu intinya, bahwa kita kasus bedanya dengan psikologi dengan ukurannya. Jadi ketika nakal itu ukurannya berapa? Nah, ketika kita kesos itu kita nggak ada ukurannya, tapi yang mempengaruhi nakalnya anak itu siapa? Kalaupun sekarang psikologi sudah menggunakan intervensi sosial juga, sehingga ranahnya pekerjaan sosial juga terkadang digunakan oleh para psikolog. Sama juga dengan kedokteran. Kedokteran itu sekarang lebih wise, lebih bijak ketika berhadapan dengan orang. Karena mereka juga sudah belajar bagaimana berinteraksi dengan pasien. Bagaimana menghargai pasien dan lain sebagainya. Itu Davi? Iya Bu, jelas Bu. Oke. Mata kuliah ini hanya memantik teman-teman untuk belajar lebih, untuk merasa kurang, sehingga teman-teman mencari di luaran sana yang lebih memuaskan, baca buku dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada Bu, saya mau bertanya Bu. Oh iya, silahkan, Sivana. Yang tadi Ibu bilang kayak ya yang tangan terus mata itu sama nggak sih Bu sama bahasa tubuh? Terus kalau di psikolog itu kan dinamainnya psikiater. Kalau di kesejahteraan sosial itu dinamainnya apa Bu? Oke, saya luruskan dulu. Ya, itu bahasa tubuh. Dan bahasa tubuh itu harus diterjemahkan. Terkadang kita menafikan itu. Jadi ketika kita membuat laporan itu, kita tidak mencatat juga bahasa tubuh yang seperti itu. Jadi kita merasa sudah menguasai, merasa sudah mendapatkan data dari hasil wawancaranya saja, hasil interviewnya saja. Ketika konseling itu kemudian kita mendapatkan semua. Padahal terkadang hal yang kita cari itu kelihatan atau muncul dari bahasa tubuh yang dikeluarkan oleh yang dilakukan oleh klien kita. Oke. Psikiatri itu beda ya dengan psikolog ya. Kalau psikiatri itu dokter yang belajar spesialis kejiwaan. Kalau psikolog ya psikolog. Oke. Belajarnya beda. Yang satu psikolog, yang satu kedokteran. Oke. Jadi nanti di kajian kesehatan mental, pekerja sosial dan kesehatan misalnya, atau di pekerja sosial medis, itu nanti akan ada bedanya psikolog, pekerja sosial sama psikiatri. Itu beda. Oke. Dua-duanya bedanya ini. Psikolog sama pekerja sosial itu tidak boleh memberikan obat. Tetapi psikiatri boleh memberikan obat. Karena dia punya ilmunya, ilmu kedokterannya. Ya. Sebutannya apa? Ya sebutannya profesi kita pekerja sosial. Jadi kalau teman-teman berjejaring, saya ikut dalam jejaring jaringan rehabilitasi psikososial Indonesia, itu kita sudah paham pekerjaannya kita tuh apa.
Jadi orang-orang perawat, dalam dunia pelayanan sosial itu tidak hanya ada pekerja sosial, tidak hanya ada dokter, tidak hanya ada psikolog, tapi juga ada perawat juga. Nah, saya lebih maksudnya yang JPRI itu lebih banyak kepada kesehatan mental. Jadi kalau misalnya sudah ngomongin ke masyarakat, itu akan diserahkan ke kita. Oh, itu ranahnya Peksos, bukan ranahnya kita. Kalaupun perawat sampai dengan perawat kemasyarakatan, tapi mereka akan ngomong, ini ranahnya Peksos. Tapi kalau misalnya ngomongin wilayah misalnya, itu Peksos nggak akan diomongin, nggak akan diajak. Peksos belum main di situ, gitu. Yang main adalah dokter, oke? Karena kita nggak punya puskesmas ya, yang punya kan puskesmas. Nah, puskesmas itu kan ada psikolognya, ada psikiatrinya, dan ada dokter dan perawat. Jadi, ketika kita based on-nya adalah puskesmas, kita nggak akan dilibatkan. Oh, Peksos belum, dan kita juga sudah mundur. Ini ranahnya bukan ranah saya nih, bukan ranah Peksos, tapi ranahnya teman-teman yang lain. Tapi ketika sudah dari puskesmas itu turunkan ke masyarakat, nah ini nih ranahnya Peksos nih yang bisa masuk ke masyarakat, bagaimana mendekati masyarakat, bagaimana ngomongin masyarakat dan sebagainya, bagaimana masyarakat bisa nurut, itu Peksos. Itu. Ya, Sivana ya. Nanti Iya, Bu. kalau Terima nggak kasih, paham Bu. lagi baca bukunya. Karena ini cuma pemantik saja. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Jangan ditahan, kalau mau nanya aja, nggak akan ditertawakan. Yuk, saya lebih suka kuliah yang berdiskusi seperti ini. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Bu Ihsan mau tanya, Oh iya, Ihsan, silahkan. tapi nggak sesuai materi, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oh, misalnya gini, Bu. Ada temen yang ayahnya itu udah meninggal. Mm-mm. Terus dia cerita, dia keingat terus. Itu gimana solusinya, Bu? Gimana solusinya ya? Ya udah didoain aja. Gini, kita pekerja sosial itu tidak akan bisa memberikan alternatif solusi, merencanakan intervensi apapun ketika ceritanya seperti itu. Ada teman, bapaknya sudah meninggal, kemudian keingetan terus. Apa data yang bisa saya gunakan? Kecuali pendekatannya agama. Ya udah didoain aja. Tapi kalau pendekatan pekerjaan sosial, kita harus ngomongin usianya berapa, hubungannya dengan ayahnya ketika ayahnya masih hidup seperti apa, kemudian tinggalnya di daerah mana, bagaimana pola pengasuhan orang tuanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau ceritanya Ihsan cuman, saya punya teman, kemudian ayahnya sudah meninggal dan dia keingetan terus, ya didoain aja, itu aja. Jadi saya juga nggak punya solusi. Tapi kalau misalnya Bu, dia butuh bantuan nih Bu, oke, datang ketemu saya. Atau Ihsan boleh. Kenapa? Keingetan sama ayahnya. Kamu suka ngedoain nggak? Gimana sih? Apa yang minimal gini, bukan ngedoain. Minimal pertanyaan adalah, hal apa yang membuat kamu selalu ingat ayahmu? Panjang tuh jawabannya. Waktu SD saya selalu dianterin. Kalau sekolah tuh saya selalu dianterin. Ayah yang menemani saya belajar. Ayah yang menuntun saya ketika saya naik sepeda, belajar naik sepeda, dan lain sebagainya. Atau kalau perempuan ya, perempuan kan selalu mengatakan bahwa ayah adalah cinta pertamanya ya. Jadi saya jatuh cinta sama laki-laki yang sama seperti ayah. Jadi saya akan nyari suami yang seperti ayah saya. Nggak ada. Jawaban saya begitu. Nggak ada orang yang kayak bapakmu. Udah meninggal. Kalau nyari sifat-sifatnya mungkin ada. Tapi persis seperti bapakmu nggak ada. Yakinlah bahwa manusia itu unik dan tiap orang itu berbeda.
Jadi nggak akan pernah ada yang sama. Jadi yang perempuan-perempuan, sama saya dulu juga nyari suami yang seperti bapak saya, yang nggak ada gitu. Ya ketemunya kayak suami saya itu, kadang ada yang sama, kadang berbeda. Jadi jangan nanti ya yang perempuan pengen punya suami yang kayak bapak saya persis, nggak ada, jangan mimpi. Allah cuma menciptakannya satu, yang mirip, punya kesamaan hobi, punya kesamaan wajah, ada, tapi nggak 100% sama. Itu ya Ihsan. Halo Ihsan. Lah, dianya keluar. Ya udah dijawab ini, saya nggak dosa ya. Ada lagi pertanyaannya, nggak apa-apa. Kalau mau, dunia pekerjaan sosial itu bukan dunia yang sempit yang hanya ada di buku kemudian selesai, tapi kita bisa melihat banyak hal dari lingkungan kita. Oke. Ada lagi? Sebelum saya Ibu, mau saya mau tanya. Iya, siapa dulu nih? Bu izin bertanya, Bu. Ya, ada siapa? Ada Lisa, ada Muklas. Siapa mau duluan deh, monggo. Bisa boleh? Tapi ini awalnya sedikit cerita dulu ya. Jadi kan dulu tuh saya lolos di jurusan KPI juga di SPAN. Terus habis itu ceritakan sama orang kalau lolos di 2 jurusan gitu. Terus ditanya, terus milih yang mana? Kesejahteraan sosial. Terus kata dia, kenapa nggak milih KPI aja gitu kan? Indonesia mah nggak bakal sejahtera. Dia bilang kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang kayak gitu lagi, gimana sih nanggepinnya buat ngeyakinin kalau kesejahteraan nggak sesempit itu gitu. Ya berarti bagus dong. Pekerjaan makin dibutuhkan. Ada yang mau jawab nggak? Saya pun mau jawab. Terima kasih Lisa. Oke, boleh. Kalau misalnya Indonesia belum sejahtera, berarti kan kita makin dibutuhkan, Bu. Pekerjaan kita kan makin dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kan kesejahteraan itu tidak ada habisnya. Pasti tiap orang mempunyai kesejahteraannya, maupun itu fisik, material ataupun mental. Itu Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaannya Lisa? Jangan dibatin loh. Jawabnya jangan dibatin ya. Hati saya udah menjawab, Bu. Bukan begitu. Nanti kliennya kabur pakai bahasa batin, ya Allah. Jangan ya. Jangan pakai bahasa batin jawabannya ya. Ya Lisa. Mungkin lihat KPI itu adalah komunikasi penyiaran yang akan lihat kelihatan ya pekerjaannya ya, menjadi penyiar misalnya, menjadi pembawa acara dan lain sebagainya. Padahal apapun di era 4.0 ataupun 5.0 itu yang kreatif yang akan bertahan. Dan kemajuan zaman, media sosial, masalah-masalah sosial itu yang akan timbul itu juga banyak. Kalau orang yang nanti kita akan di pekerjaan sosial itu ada 4, jadi saya selalu mengkaitkan itu. Kita akan ngomongin tentang rehabilitasi sosial, kita akan ngomongin jaminan sosial, kita akan ngomongin pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial. Nah, di rehabilitasi inilah yang banyak sekali harus kita lakukan. Salah satunya adalah masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh banyak profesi, larinya ke kita di akhirnya. Bukan berarti kita sebagai profesi residu ya. Kemudian ketika orang sudah cuci tangan, kita yang akan bersih-bersih. Bukan. Dari awal juga kita akan melakukan itu. Jadi, dan pekerja sosial tuh makin hari makin akan dicari gitu. Karena kita dari awal sudah mendeklarasikan diri bahwa kita akan melihat manusia itu secara utuh. Lihat klien kita itu secara utuh yang tidak diparsialkan gitu. Kalau dokter kan kita melihatnya dokter ya penyakitnya aja. Ketika Lisa korengan, yang diobati korengannya doang kan. Padahal
ketika korengan itu kan cenut-cenut juga nih, sakit kepala juga. Tapi kan nggak diobatin sakit kepalanya. Hanya korengnya saja yang diobati. Tahu koreng kan ya? Luka misalnya. Lukanya saja gitu loh. Kalau nggak tahu koreng itu bahasa zaman saya dulu gitu ya. Nah, tapi kalau pekerja sosial itu akan ngomongnya juga obatnya koreng itu ya ranahnya dokter. Tapi kita akan ngomongin ketika kita korengan itu apa ya akibatnya. Bisa jadi dia nggak bisa sekolah. Masalah kan? Ketinggalan dan lain sebagainya. Ketika dia menjadi kepala keluarga, bisa jadi tidak bisa bekerja. Nah, yang ketika dia tidak bisa bekerja, siapa yang akan terlantar? Anaknya, istrinya, keluarganya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Apakah dia akan jadi beban orang lain misalnya? Dan itu menjadikan masalah lagi yang harus kita selesaikan. Jadi bisa jadi masalahnya cuma koreng ya, cuma luka misalnya. Tapi itu bisa menimbulkan masalah-masalah di belakangnya. Dan itu harus kita selesaikan. Jadi kita akan menyelesaikan secara keseluruhan. Jadi jawabannya apa? Pekerja sosial itu profesi yang menggiurkan. Ketika misalnya kemarin saya share ke Davi ya, 15 profesi di tahun 2021 yang menjadi favorit adalah pekerja sosial, salah satunya. Dokter ketika orang sudah paham, ketika kita edukasinya baik, orang tidak akan pernah ke dokter lagi. Sebenarnya penyakitnya itu bukan dokternya kok. Penyakitnya adalah mindset misalnya. Atau misalnya penyakitnya, saya nggak usah ke dokter, tapi saya juga bisa sembuh kok. Misalnya di dapur ada penyakit apa sih, ada obat apa sih? Nggak mau kimiawi dan lain sebagainya. Jadi ketika orang sudah makin cerdas, banyak profesi yang bisa jadi akan ditinggalkan. Jadi profesi-profesi yang kreatif itulah yang akan diraih oleh banyak orang. Dan tadi saya mengatakan bahwa pekerjaan sosial itu adalah art seni. Ketika kita bisa mempengaruhi banyak orang, ketika kita bisa membuat sesuatu menjadi seni yang indah, misalnya, bisa melakukan itu. Gitu ya Lisa ya. Kurang lebihnya banyak panjang ceritanya. Kalau nanti dijelasin kenapa kita milih pekerjaan sosial, nanti jawabannya 3 SKS sendiri. Atau misalnya 3 hari sendiri. Kita mau kuliah sampai jam 8 malam? Enggak Bu, habis maghrib saya janjian Bu. Mau shopping sama mama. Salah ya. Oke, ada lagi tadi. Siapa yang bertanya setelah Lisa? Lisa gitu ya Lisa. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya. Makasih, Bu. Oke, ada lagi tadi. Ya, sama-sama ada. Ada lagi tadi Emo kelas. Emo kelas. Oh iya, siapa? Saya mau bertanya Bu. Ibu pernah nggak sih Bu bertemu dengan yang sering mengasih saran tapi dirinya sendiri aja belum sejahtera gitu Bu, dalam arti mental. Dia sering mengasih saran kepada orang, dia sering kasih motivasi tapi dirinya sendiri aja belum sejahtera. Bukan gitu maksudnya. Tapi dia sendiri nggak bisa motivasi dirinya sendiri. Iya, sering mau kelas. Saya juga kadang merasa begitu. Saya kadang merasa saya ngomong banyak, tapi saya melakukan enggak ya? Sama Tapi Bu, itu kan manusiawi ya, pembelajaran ya. Iya, saya sih merasa bahwa ya udah kalau memang Bismillah saja saya memberikan saran-saran seperti ini untuk kebaikan. Siapa tahu juga suatu hari saya akan melakukan itu. Kalau ditanya pernah nggak sih Bu? Pernah, saya juga pernah melakukan gitu. Sebagai ketika saya berpraktik gregetan misalnya, mendidik anak itu kan nggak boleh gregetan. Saya masih gregetan juga. Saya kadang masih teriak-teriak juga. Padahal saya ngomongin, ayo dong ngedidik anak itu dengan lembut, dengan ini dan sebagainya. Kayak Rasul, ya Allah saya bukan Rasul gitu ya. Jadi saya kan kadang marah-marah juga. Ini nih marah-marah mulu. Nah, gitu. Pernah mau kelas, kamu menelanjangin saya. Saya malu. Pernah mau kelas. Dan ada banyak ketika saya misalnya cerita ke orang, kemudian orang menyarankan apa, tapi di belakang hari saya tahu bahwa dia juga melakukan hal yang sama. Jadi
manusiawi lah, kita nggak ada yang sempurna ya, karena kesempurnaan milik Allah, tapi kita berusaha sebagai manusia, sebagai ya tidak hanya sebagai pekerja sosial, tapi sebagai manusia yang disuruh untuk menyampaikan 1-2 ayat untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan sekeliling kita, ya harusnya kita melakukan itu. Tanggung jawab kita sebagai umat, tanggung jawab kita sebagai pekerja sosial. Itu ya, mau kelas, mohon maaf ya, saya jadi malu. Apa-apa, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, Bu. Iya. Mana nih gambarnya nih? Ya, silakan, Bu, Mbak. saya Siapa mau- namanya? Safa. Oh ya, kayak Safa. Oke. Iya, Bu, saya mau tanya kan misalnya nih nanti setelah kita jadi Peksos, kita dapat klien yang mohon maaf misalnya kayak anak jalanan gitu kan. Dan kan kita juga harus ini kan tanya-tanya ke dia untuk masalah kenapa dia misalnya kerja di jalanan gitu, apakah mohon maaf orang tuanya dua-duanya udah nggak ada atau gimana segala macam gitu kan. Nah, tapi kadang kan ada beberapa anak yang mungkin tertutup gitu ya Bu. Jadi kalau ditanya ya dia nggak mau jawab gitu, atau mungkin ngerasa ini orang ngapain ngurus saya gitu kan. Nah, itu kalau untuk kita sebagai Peksos ada metode cara-cara yang bisa buat kita lebih mudah deket sama dia nggak sih Bu? Ada. Saya bisikin ada. Ada, Neng. Ada. Ada dong. Masa nggak ada? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong Bu. Oke. Mumpung saya lagi baik ya, saya kasih tahu. Oke. Jadi ada triknya, tapi kita juga tidak boleh memaksakan. Oke. Kita menghargai dia. Jadi ada di pekerja sosial adalah nilai atau nilai. Apa namanya ya? Bukan nilai. Intinya, oke. Maaf Bu, suaranya ke mute. Sorry. Sampai mana ya tadi ya? Kayak sekata ada pasti ada caranya. Tapi Sampai intinya. kenapa nih? Oke, Sampai sampai intinya. intinya. Siap Sivana. Mereka bermasalah, tapi mereka punya hak dan mereka punya hak juga untuk menentukan mereka mau ngapain. Jadi kita tidak boleh memaksa. Oke. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, karena tadi misalnya ketika curhatnya mana tadi si Dame. Ketika curhat itu kan kita ngasih saran ya, seakan-akan kita itu bang solusi yang memberikan saran sangat banyak dan sebagainya. Kita nggak seperti itu, tapi kita mendekati mereka dengan cara-cara yang, nah di sini masuk value, masuk nilai apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya nilainya Islam, misalnya dia punya keyakinan yang sama dengan kita Islam, mungkin kita akan lebih mudah masuknya. Dia tipikal orang yang keras atau enggak. Nah, yang tadi klien saya yang kecil, yang anak kecil 9 atau 10 tahun, 9 sampai 10 tahun itu, pertemuan 1-2 itu saya nggak mendapatkan apa-apa. Yang tadi dendam, yang begini, yang main kilukba dan lain sebagainya. Nah, yang saya deketi adalah apa? Kita ngelihat klien kita siapa. Karena waktu itu anak-anak, jadi saya ajak main. Apa mainan kesukaan kamu? Oke. Ketika dia menyebutkan bahwa kita suka main, apa namanya dulu ya? Congklak. Nah, main congklak. Saya main congklak. Di main congklak itulah saya bertanya lebih. Sambil main congklak itu, oke. Kemudian dia bosan main karet. Saya main karet. Loncat-loncat gitu.
Dan gak mungkin ketika saya main karet saya lebih tinggi, saya lebih bisnis, saya menang terus. Kadang mengalah. Karena dengan dia gembira, dia akan memberikan informasi yang saya minta. Tuh, jadi kalau kita yang menang terus, kayak kalau teman-teman lagi main ke rumah temennya, biar diterima sama orang tuanya, itu kan suka main catur misalnya laki-laki ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya sekelas Utut Adianto kemudian menang terus di depan calon mertuanya misalnya, kan enggak ya. Tapi kadang-kadang ngalah. Nah, itu yang dilakukan. Jadi hal-hal sepele terkadang, tapi itu menjadikan kita mudah untuk mendekati mereka. Gitu ya tadi pertanyaannya ya. Ada caranya nggak sih? Ada caranya. Nah. Jadi ada caranya, ada banyak cara. Kalau misalnya yang dihadapi, karena dulu saya anak kecil ya, anak usia SD, saya main ke sekolahnya juga. Saya ikut sekolah juga. Karena dia merasa ketika sekolah itu diintimidasi oleh pihak sekolah, tidak ada satupun teman yang mau duduk sebangku sama dia. Jadi kenapa dia kabur dari sekolah, nggak mau sekolah? Jadi ke umur 10 tahun tuh masih kelas 2 SD. Jadi dia berapa kali gagal naik kelas karena dia ngerasa nggak punya teman, nggak punya support sistem dan lain sebagainya. Jadi saya mendekati teman-temannya bahwa dia baik loh, dia mau main dan lain sebagainya. Dia juga mau jajan bareng. Saya jajan juga yang namanya mie goreng yang ala-ala itu ya. Nah, saya mendekati itu dengan jajan juga di sekolahnya. Saya nongkrong dari jam sekolahnya dia nyampe jam dari sekolah pulang, meyakinkan bahwa dia aman di sekolah, dan ada satu temennya yang mau duduk di sebelahnya. Ketika dia jajan, dia deketin saya. Kakak, saya mau jajan apa jajan? Saya jajan mie gitu. Dan di situ akan cerita itu. Teman-temannya cerita karena makannya sama-sama kan, enak-enak tuh. Dulu belum ada Covid ya. Jadi makan satu cup rame-rame itu ya nggak masalah gitu loh. Kalau sekarang kan takut. Makan rame-rame, ngobrol, kenapa dan lain sebagainya dengan bahasa mereka. Nah kalau misalnya kliennya misalnya teenager misalnya ya, anak-anak SMP, SMA, bahasanya juga berbeda. Yang harus kita lakukan juga mengenali mereka lebih dulu. Dan itu ting lagi ke pengetahuan. Kalau pengetahuannya kita tentang anak usia anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua, kita juga harus menguasai pengetahuan tentang itu sehingga kita akan lebih mudah masuk ke dunia mereka. Gitu ya, Syafa. Ya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Ada lagi nggak ya? Tapi kita belajar sampai jam berapa, David? Jam berapa ya? Enaknya teman-teman aja. Enggak, aku udah ngantuk kayak gue, udah kayak sumpah ngantuk banget ego gue. Ya gila aja lagi jam 8. Kalau mengikuti jadwal asli 2 jam ya? Gak enak dodol, anjir. Berarti 2 menit lagi Ya. kelar dong. Setengah 6? 30 menit lagi? Enggak, itu Tadi kan jam berapa? kalau aslinya 7.30 sampai 9.30. Tadi mulainya jam berapa? Saya mulai setengah 2. Setengah 2, setengah 3. Tadi setengah 2, setengah 4. Jadi setengah 6. Masih 30 menit lagi? Yakin mau diteruskan? Belum mandi saya, Bu. Terserah teman-teman. Tuh kan. Oke. Ada lagi mau bertanya? Satu pertanyaan lagi, adakah? Sebelum kita tutup. Takutnya ada yang berpuasa Senin Kamis dan harus siap-siap berbuka puasa. Mau mandi, mau segala macam.
Ada pertanyaan lagi satu? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ibu, Iya. saya nggak mau nanya, tapi saya cuma mau mastiin kalau penjelasan dari pekerjaan sosial itu interaksi antara orang dengan orang, orang dengan lingkungan, orang dengan masyarakat, sama orang dengan kebijakan kan, Bu? Ya. Udah? Oke, makasih, Bu. Saya cuma mau mastiin aja, Bu. Ya. Intinya kita berinteraksi. Oke, interaksi kan ada dengan manusia. Nggak mungkin kan kita berinteraksi dengan setan. Kan beda makhluk, beda alam. Oke, jadi yang sealam sama kita. Halo, Kalau tadi teman-teman selalu menggunakan kata-kata satu frekuensi. Nah, kok satu orang frekuensi udah aja ending. kita. Frekuensinya kan di alam dunia ya, berarti ada manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dengan masyarakat, dengan kebijakan, artinya dengan pemerintah atau pemangku kebijakan. Intinya itu ada interaksi. Nanti lebih jelasnya dari pengertian siapa saja yang mengeluarkan pengertian-pengertian tentang pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, nanti akan saya share. Sebelum UTS, insya Allah saya sudah share ke Davi, sehingga Davi bisa men-share ke teman-teman yang lainnya. Itu. Tapi tugasnya adalah teman-teman membaca buku sehingga pengetahuannya tetap terasa, karena ketemunya dengan saya kan terbatas ya. Tapi ketika teman-teman membaca, insya Allah googling dengan handphone yang sangat keren yang teman-teman miliki juga gampang untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau tidak ada kalau ada pertanyaan, boleh sampaikan ke saya. Bu, saya baca buku dan ini dan lain sebagainya. Semoga saya sudah pernah membacanya, kemudian saya bisa memahaminya, dan saya memberikan penjelasan sebagaimana pemahaman saya. Itu ya, hari ini. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman ketemu saya bahagia. Saya bahagia ketemu teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman juga bahagia. Kuliah itu tidak yang membosankan ya. Tapi kita bikin enjoy saja kuliahnya. Bagi saya teman-teman mau on cam kamera, alhamdulillah. Artinya ketika on cam itu kan teman-teman percaya ya, pengen dikenal. Teman-teman pengen dikenal sama saya. Kemudian apa namanya, teman-teman ya percaya diri sih. Kalau nggak yang on cam kan berarti teman-teman bisa jadi kan malu dan lain sebagainya. Atau saya sih berharap kalau teman-teman tidak on cam, teman-teman tetap mendengar ya, tetap mendengar. Kemudian teman-teman tetap serius tapi santai. Oke, kemudian teman-teman saya boleh makan dan minum karena saya juga minum. Teman-teman boleh tapi jangan sambil masak ya, sambil beli cilok misalnya ke depan, cilok, kemudian teman-teman keluar dulu beli cilok gitu ya, jangan. Beli cilok aja sebelum kuliah, jadi makan pas kuliah makan cilok. Oke. Hari ini sampai di sini pertemuan kita, semoga ada manfaat yang teman-teman ambil. Kebersamaan kita bermanfaat ya bagi saya. Kita ngomongin tentang sejahtera. Tadi pertanyaannya si Lita ya. Pertanyaan siapa tadi ya? Lisa. Oke, Lisa bertanya bagaimana ngomongin tentang sejahtera dan lain sebagainya. Terus kata Muklas, ya sejahtera itu luas dan lain sebagainya. Oke, kita ketemu pekan depan. Semoga saya tidak lupa lagi men-share tugasnya teman-teman seperti apa. Jadi nanti saya akan men-share ke Davi tugasnya seperti apa. Kemudian teman-teman silahkan masukkan ke dalam PCR yang sudah
Akan saya buka kolomnya, roomnya. Terima kasih untuk hari ini. Ihsan, kenapa Ihsan? Boleh berfoto tapi jangan menakutkan ya Ihsan. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Saya pamit. Makasih, Bu. Kasih ya Bu. Iya, Bu.